Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat semua kan? Sehat. Sudah makan? Sudah. Kalau sudah jangan lesu-lesu ya. Ya. Seperti biasa, sebelum Ibu menerangkan pembelajaran, Ibu akan mengabsen Anda satu persatu ya. Ya. Anggun Vanessa, Hadir. Aulia, Hadir. Aurel, Hadir. tapi tadi hadir kan? Hadir. Emelia, Hadir. Emilia Febrialisa, Hadir. Yani, Hadir. Vivi, Dewan. Fitri, Hadir. Hanum, Hadir. Jihan, Hadir. Keila, Hadir. Keisha, Hadir. Kolia, Hadir. Kolisa, Hadir. Mafaza, Hadir. Mutia, Hadir. Najwa, Hadir. Natasha, Hadir. Nia. Hadir. Berapa hari sakitnya? Hari. Nurahmi, Hadir. Putri Dini, Hadir. Putri Fauzia, Hadir. Reza, Safariska, Suci, banyak sakit ya. Winda, Izra, Hadir. Murni, Nah, sebelum Ibu juga masuk menerangkan pelajaran, Ibu akan mereview dulu materi kita minggu lalu yang telah kita pelajari ya. Silakan dibuka modulnya. Halaman 39. Sudah? Yani sudah? Nah, Ibu akan mereview sedikit materi kita minggu lalu. Kita sekarang ini mempelajari bab tentang membiasakan diri berakhlak baik atau terpuji. Minggu lalu kita sudah membahas 2 sub materi. Apa saja? Ada tobat. Apa itu tobat? Ya, apa itu tobat? Artinya? Ya, kembali atau menyesali segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua materinya apa? Taat. Taat itu apa? Tunduk dan patuh setia. Tunduk, patuh, dan setia. Kepada siapa kita tunduk, patuh, setia? Pada Allah dan Rasulnya. Ya, kepada Allah ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Tentang apa? Istiqomah. Istiqomah. Nah, dengarkan ya. Istiqomah berasal dari bahasa Arab, yaitu
lakukan sehari-hari ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Istiqomah dalam berjalan. Istiqomah. Nah, maksudnya kita tetap percaya dan meyakini bahwa Allah itu Esa. Esa itu apa? Satu. Apakah Allah banyak? Ya. Ya, Allah kita tetap satu. Walaupun banyak rintangan dan tantangannya. Ada yang mau bercerita? Tentang istiqomah dan ketauhidan ini? Tidak? Itu saja ya. Nah, Ibu ambil contoh. Pada zaman dahulu kan kafir Quraisy itu menentang ajaran Islam. Iya kan? Ya. Apakah pengikut Islam pada zaman dahulu telah banyak? Tidak. Yang beragama Islam itu bisa dihitung beberapa orang saja dibanding yang belum memeluk Islam kan? Orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa Tuhan mereka itu siapa? Berhala atau patung kan? Nah, oleh karena itu mereka membujuk orang Islam yang sudah memeluk Islam pada saat itu untuk menyembah berhala atau patung mereka juga. Apakah orang yang memeluk Islam itu tergiur dengan rayuan mereka? Tidak. Mereka tetap beristiqomah bahwa Allah mereka itu tetaplah Allah yang Maha Esa. Paham? Yang kedua apa? Istiqomah dalam berjalan. Nah, istiqomah dalam beribadah walaupun misalkan sholat kita itu bolong-bolong atau ada rintangan-rintangannya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Gak ada? Itu lagi? Ya sudah. Contohnya seperti ini. Misalkan Najwa sholatnya itu bolong-bolong. Kan kita sholat itu ada 5 kan? Dia hanya melaksanakan subuh sama isya saja. Terus Najwa ini beristiqomah untuk melengkapi sholat-sholatnya, maksudnya tidak akan membolong-bolongi lagi sholatnya untuk ke depan harinya. Nah, itu contohnya, paham? Ada yang mau ditanyakan dua poin ini? Tidak? Nah, sekarang kita masuk ke dalam perintah Allah untuk beristiqomah. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 112. Ada yang bisa membacakan? Bisa? Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqwa innahu bima ta'maluna basir. Melia bacakan terjemahannya. Maka beristiqomahlah sebagaimana engkau Muhammad diperintahkan beserta engkau yang mendapat bersama dengan Allah melakukan. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian buat. Nah, itu dalil atau perintah Allah terdapat dalam Quran surat Hud ayat 112, di mana Allah menyatakan bahwa apa yang kita perbuat itu, bahwa Allah itu sangat maha melihat. Apakah misalkan kita berbisik-bisik Allah juga mendengar? Dan kita bersembunyi di dalam meja apakah kelihatan? Ada. Paham? Nah, materi selanjutnya itu keutamaan beristiqomah. Ada berapa? 10. Ada 10. Yang pertama, mendapat pahala. Segala sesuatu yang kita lakukan asalkan itu yang terpuji, yang baik, insya Allah itu akan mendapatkan pahala ya. Paham? Yang kedua apa? Ya, amalan setiap amalan kita yang baik-baik itu dicintai oleh Allah ya. Yang ketiga apa? Mukmin itu siapa? Orang beriman itu siapa? Muslim kan? Kita muslim? Ada yang tidak muslim di dalam buku ini? Muslim semua ya. Nah, selanjutnya mendapat jalan yang lurus. Yang kelima apa? Yang keenam, wujud bersyukur.
aja ya. Setiap hari itu dibaca Al-Quran. Paham? Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Seperti contohnya yang telah Ibu katakan tadi, yang Najwa sholatnya bolong-bolong itu ya. Paham? Contoh ya Najwa. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, Ananda, maksud bergaul dengan orang-orang soleh itu memang ya kita sebaiknya bergaul dengan orang-orang soleh. Apakah menutup kemungkinan kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak soleh? Tidak. Cukup ambil baiknya dan buang buruknya. Paham? Yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah. Berzikir ini artinya apa? Mengingat Allah. Iya, zikir itu artinya mengingat Allah. Berdoa Meminta kepada Allah. Untuk materi istiqomah baik dari dalil, kebagiannya, keutamaan dan cara membiasakan diri bersifat istiqomahnya dan ditanyakan. Paham? Bisa kita lanjut? Bisa. Materi yang keempat yaitu apa? Ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berbunyi apa? Akhlaso yuhibbu ikhlaso. Yang artinya Memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah. ya, memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah. Apakah boleh kita semata-mata mencari ridho teman? Guru? Tidak ya. Harus karena Allah. Nah, kalau misalkan kita ingin melaksanakan kegiatan apapun, laksanakanlah dengan ikhlas ya, jangan terpaksa. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan, kalau misalkan tidak ikhlas itu, maka pahalanya sama dengan tidak ada atau sia-sia. Paham? Nah, ikhlas ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bazar. Silakan dibacakan media. Fa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Silakan dibacakan artinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Paham? Bisa kita lanjut? Bisa. Untuk pengertian ikhlas, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Siapa yang bisa memberikan contoh untuk dua orang? Yang berani angkat tangan. Ikhlas ya? Ya, silakan media di sini ya. Ikhlas memberi pertolongan. Ya, jadi Ikhlas kehilangan sesuatu. ya ada lagi yang lain? Jadi, Bila ada saudara atau ayah atau orang tua sendiri yang meninggal, dia ikhlas. ya, ya. Ada yang lain? Ada? Tidak? Ya, silakan. Ikhlaskan niat Ya, semua contoh yang Anda bilang itu ialah termasuk dalam perbuatan ikhlas. Paham? Kita lanjut ke dampak positif dari kita bersifat ikhlas. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, merasa ada dan kepuasan dari batin. kepuasan batin. Ananda tahu batin itu apa? Di dalam hati ya. Yang kedua apa? Merasa senang karena adanya harapan hidup dari ridho Allah. Yang ketiga, Menjaga keikhlasannya walaupun amalnya tidak oleh orang lain. tidak dilihat oleh orang lain. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang fungsinya untuk agar dapat pujian dari orang itu apa namanya? Ria. Nah, apa?
kelompok ada 6 orang ya. Sudah dibaca? Sudah? Ambil buku bacakan ya. Murni, Natasha, Keisha, Fitri, Vivi dan Fitri, Aulia. Kelompok sebelah sini. Siapa aja tadi Bu? Aulia, Fitri, Keisha, Natasha, Murni. Pindah ke sini. Kelompok yang kedua, Amun Vanessa, dari B ya. Amun Vanessa, Emilia, 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 terus Triani, Mutia. Sini. Belakang cuma 4 ya. Jadi di sini dulu. Pindah. Lagi. Adalah sini dulu. Reza di sini. Terus Mitra. Emilia, Hanum, Mafada, Nurati, Putri, Reza. Winda. Ini. Kamu lihat mana? Di sana. Lihat aja, lihat. Ini Bu, ini pas paling sana, seribu A. Seribu A, atas dan 6 ya. Dengarkan, 2 meja ini disatukan, kursinya tolong diminggirkan dulu. Dengarkan untuk semua, 2 mejanya disatukan, kursinya diminggirkan. Semua anggota kelompok harus berdiri, tapi tidak ada yang di depan. Boleh samping kiri, samping kanan, dan belakangnya.
sudah selesai menyusun, angkat tangan dan bilang Ibu A atau Ibu B, C, D atau bilang Ibu ya. Nah, dikasih ruangan untuk di depannya biar nampak tulisannya. Ya kan? Sudah? Belum. Nah, turunin dulu dong. Berdiri semuanya anak-anak. Sudah ada yang duduk ya? Sudah? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Tetap mempertahankan keyakinan bahwa Allah itu Esa, meskipun cukup berat tantangannya yang kita hadapi, adalah istiqomah dalam. Tadi Ibu sudah menjelaskan istiqomah ada dua kan? Nah, dalam apa? Ulangi pertanyaannya. Tetap mempertahankan keyakinan bahwa Allah itu Esa, meskipun banyak rintangan, adalah pembagian istiqomah dalam. Stop. Apa? Ya, tauhid. Ibu berapa? D. Ibu D dapat poin 1. Pertanyaan kedua. A, D, C. Soal hanya 5 ya, tidak ada bonus-bonus soal. Pertanyaan kedua. Menurut mayoritas ulama, bertobat atas dosa yang diperbuat hukumnya adalah hukum dari bertobat apa? Kerja kelompoknya, kerja kelompok semuanya bekerja. Stop. Sudah, ini dulu. Apa? Ya, Ibu C. Semua anggota kelompok harus ikut serta dan angkat tangan dan bersuara ya. Paham? Paham. Pertanyaan berikutnya. Mengerjakan ibadah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah adalah pengertian dari sifat. Semua anggota kelompok harus bersuara. Stop. Apa? Ikhlas. Ya. Kelompok Pertanyaan keempat. Tobat seseorang yang benar-benar tobat yang akan dapat diterima Allah adalah tobat. Tobat apa? Nasuha ya. Ya, ini poin rebutan lagi ya. Siapa soalnya Ananda poin Reku A, B, C, dan D sudah memiliki poin 1-1. Soal terakhir, siapa cepat dia dapat. Firman Allah dalam surat Hud ayat 112 adalah dalil tentang apa? Kayaknya ya sebelah sana. Yaudah, Bude. Apa? Istiqomah. Ya, Bude. Pemenang hari ini ialah Bude. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Masuk
Kalau sudah mohon dikumpulkan lagi ke depan ya. Ya, bagi yang telah selesai. Untuk materi ini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, sebelum Ibu masuk kepada kesimpulan. Paham? Bu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan duduk semuanya, nak. Silakan duduk. Silakan duduk. Sudah? Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama tentang istiqomah. Istiqomah yang berarti lurus atau tegak. Di mana pembagian istiqomah ada dua. Yang pertama istiqomah dalam tetap, yang kedua dalam beribadah. Nah, terus keutamaan dalam istiqomah ada 10. Cara membiasakan diri untuk beristiqomah ada 6. Poin yang kedua materi setelah istiqomah yaitu ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata karena Allah. Karena Allah, tidak semata-mata karena orang lain ya. Cara membiasakan bersifat ikhlas itu ada 4. Dampak positif dari ikhlas itu ada 3. Paham? Untuk materi selanjutnya minggu depannya akan dibahas yaitu tentang adab sholat dan zikir. Untuk PR anak-anak di rumah, silakan kerjakan latihan halaman 41 yang ABC-nya saja. Minggu depan dikumpulkan. Mengerti? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Tidak. Kalau tidak, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.